Kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk casing baru dari Aerocool, yaitu casing Aerocool Ore, yaitu sebuah casing yang didesain memiliki sebuah tempered glass side panel dan juga 3 kipas FRGB di depannya, yaitu sebuah kipas yang didesain dari Aerocool untuk terlihat seperti kipas RGB yang mahal, tapi sebenarnya hanya memiliki RGB yang bukan sebenarnya RGB biasa. Tapi pertama mari kita lihat dulu seperti apa casingnya. Jadi di dalamnya sudah ada aksesorinya yang di-include seperti sebuah user manual yang menjelaskan cara memasang motherboard dan juga memasang front panel connector kepada motherboardnya, karena user manual ini menjelaskan pin out dari front panelnya yang bisa dicolokkan ke motherboard dan juga beberapa screw dan juga hard drive bay yang di-include dalam aksesori casing ini. Seperti bisa dilihat, aksesorinya dipasangkan ke casing menggunakan sebuah twist tie yang di dalam plastik bagnya di-include beberapa sekrup seperti untuk fan-nya dan juga motherboard stand-off dan sekrup untuk hard disk dan juga sekrup untuk motherboard tentunya. Dan juga ada beberapa zip tie yang bisa digunakan untuk cable management. Lalu untuk kabel-kabelnya sendiri dari front panelnya seperti Anda bisa lihat ada beberapa kabel seperti misalnya kabel front panel USB 2.0 untuk card readernya, dan juga kabel-kabel seperti reset dan power switch-nya yang masih dengan desain standar biasa, jadi bisa dipasang ke semua motherboard yang biasa. Dan juga kabel front panel HD audio yang dicolokkan ke motherboard. Lalu juga ada kabel USB 3.0 untuk dicolokkan ke motherboard untuk front panel USB 3.0 yang ada di casing ini. Lalu di bagian belakang ada beberapa kabel lagi dari kipas yang ada di front panelnya, yaitu kipas FRGB dari Aerocool. Dan kipas ini semuanya menggunakan power Molex 4 pin yang kurang saya suka karena sebenarnya Molex 4 pin itu sudah jarang digunakan. Jadi kebanyakan kali saya membuat sebuah PC bahkan tidak dicolokkan untuk power supply modular untuk kabel-kabel Molex ya. Jadi saya lebih suka kalau mereka menggunakan SATA. Dan ini adalah front panel untuk input outputnya seperti USB dan power button dan micro SD card reader. Lalu juga ada di top panelnya sebuah ventilasi yang menggunakan sebuah filter magnetik yang bisa dipasangkan kepada ventilasinya, yang bisa dipasangkan dengan kipas 120 mm atau 140 mm. Untuk back panelnya sendiri, seperti Anda bisa lihat, ada sebuah ventilasi kipas 120 mm dan juga beberapa PCI slot yang masih menggunakan cover yang harus dipatahkan. Untuk besi yang mereka gunakan sendiri, kualitasnya masih mencukupi, karena ini masih lebih kuat dibandingkan beberapa casing-casing murah yang saya pernah gunakan sebelumnya. Tapi memang ada sedikit flexing untuk besi-besinya, apalagi di bagian motherboard tray-nya juga bisa terlihat ada flexing sedikit saat ditekan-tekan. Untuk ventilasi power supply sendiri, mereka menginclude sebuah dust filter, kalau itu bisa disebut dust filter, karena sebenarnya bolong-bolongnya agak sedikit terlalu besar, yang harus diselipkan menggunakan tab-tab besi seperti ini, tidak menggunakan sebuah sliding mechanism atau sebuah magnetik seperti yang bagian atas, karena di bagian bawah casing apalagi membuat ini lumayan susah untuk dicabut dan dibersihkan. Untuk front panelnya sendiri seperti Anda bisa lihat ada input-output audio untuk microphone dan headphone, ada 2 USB 2.0 dan juga 1 USB 3.0, dan yang paling penting adalah casing ini memiliki sebuah SD card reader. Jadi bisa dilihat casing ini memiliki desain menggunakan sebuah tempered glass untuk sisi sebelah kirinya, agar semua komponen yang dipasang di dalam casing ini bisa langsung dilihat. Dan juga front panelnya menggunakan sebuah desain mesh, jadi seharusnya airflow-nya sangat baik juga dibandingkan dengan kebanyakan casing yang menggunakan front panel solid. Untuk ukuran internal casing ini seharusnya masih bisa mencukupi graphics card yang bahkan sangat panjang juga, jadi seharusnya tidak bermasalah. Dan untuk front panelnya seperti Anda bisa lihat, casing ini menginclude 3 kipas Aerocool FRGB fan 120 mm. Yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya ini bukan RGB, jadi jangan tertipu karena ini adalah FRGB atau kipas yang terlihat seperti RGB, tapi sebenarnya bukan RGB sendiri, karena ini adalah kipas yang menggunakan RGB multicolor. Dan casing ini juga tidak menginclude kipas-kipas lain selain kipas front panel, jadi harus dilihat nanti seperti apa performanya. Apalagi karena saat saya tes sendiri, kipasnya tidak terasa meniup terlalu banyak angin. Dan untuk kipasnya sendiri seperti Anda bisa lihat, itu juga alasannya kenapa mereka menggunakan sebuah konektor 4-pin Molex, karena kipasnya tidak memiliki RPM yang terlalu tinggi, jadi tidak terlalu membutuhkan sebuah controller untuk mengontrol RPM fan-nya dan bisa dijalankan full speed terus-menerus. Seperti saya bilang tadi juga, saya kurang suka menggunakan konektor Molex karena memang cukup susah untuk dicolokkan. Dan saya lebih prefer menggunakan colokan SATA ataupun 3-pin untuk motherboard karena jauh lebih gampang digunakannya. Tapi ya seperti Anda bisa lihat, konektor Molex-nya bisa disambungkan dengan satu sama lain untuk menyambungkan semua kipasnya agar bisa dipower dengan satu konektor Molex dari power supply. Ini adalah maksudnya FRGB dari Aerocool, yaitu sebuah RGB LED yang sebenarnya bukan RGB atau tidak bisa diganti warna.
Dan kalau dimatikan lampunya misalnya, seperti yang Anda bisa lihat, memang kipas ini memiliki LED yang cukup terang dan juga terlihat sangat bagus. Karena transisi dari setiap warnanya terlihat seperti kipas RGB asli dan cukup mulus juga. Jadi menurut saya kualitas LED-nya sendiri sangat baik. Cuman kalau Anda kurang suka warna rainbow, jangan ekspektasikan kipas ini bisa diganti warnanya. Karena maksudnya FRGB dari Aerocool adalah kipas yang tidak bisa diganti LED-nya. Dan untuk looks-nya sendiri menurut saya FRGB-nya terlihat bagus, cuman mungkin bisa terlihat sedikit membosankan kalau sudah terlalu lama menggunakan warna yang sama. Tapi itu saja untuk video kali ini, semoga Anda menyukainya, dan jika itu ya, tolong pencet like dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Terima kasih.